Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sylvia Nulis Lamayanti dengan NPM D119040447. Saya dari kelas manajemen App semester 6. Saya juga merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi mengenai International Financial Market yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen keuangan internasional. Pertama, yang saya akan bahas itu mengenai International Financial Market yang bisa diartikan sebagai pasar keuangan internasional. Lalu, apa sih pasar keuangan internasional itu? Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau over the counter. Dalam pasar keuangan internasional, pertemuan antara pembeli dan penjual memiliki negara sebagai subjek untuk mengadakan perdagangan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek. Pasar nilai tukar internasional berfungsi untuk memudahkan pertukaran mata uang dan memfasilitasi perdagangan dan keuangan internasional. Sistem yang digunakan dalam pertukaran mata uang asing ini telah berubah-ubah dari masa ke masa, diawali dengan standar emas, lalu menjadi penjajahan tingkat kurs tetap, dan akhirnya menjadi sistem kurs mengambang. Transaksi pertukaran mata uang asing dilakukan melalui bank-bank komersial. Kurs atau nilai tukar antara dua mata uang di berbagai bank dapat berbeda-beda. Jika suatu bank mengalami kekurangan mata uang asing tertentu, bank tersebut dapat membeli mata uang yang diperlukan dari bank lain. Perdagangan antara bank terjadi seringkali disebut pasar antarbank atau interbank market. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang motif menggunakan pasar keuangan internasional. Terdapat dua motif terjadinya pasar keuangan internasional yang menjadi alasan terjadinya transaksi keuangan antar negara. Di antaranya, yang pertama, motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing, dan yang kedua, motif untuk meminjam dari pasar asing. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Di antaranya, yang pertama ada tingginya tingkat suku bank asing. Di beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Yang kedua ada taksiran kurs mata uang. Pada umumnya, kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Kreditor akan memperoleh manfaat saat mata uang hutang menguat terhadap mata uang kreditor. Yang ketiga ada diversifikasi internasional. Manfaatnya dari diversifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam secara bersamaan. Jika di negara-negara yang diberikan pinjaman cenderung memiliki siklus usaha yang serupa, maka diversifikasi tersebut akan kurang menguntungkan. Motif yang kedua yaitu ada motif untuk meminjam dari pasar asing. Yang pertama, tingkat suku bunga yang rendah. Beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Peminjam akan berusaha untuk meminjam dana dari kreditor pada negara tersebut karena suku bunga yang lebih rendah. Yang kedua ada taksiran kurs mata uang asing. Apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal, demikian pula sebaliknya. Untuk poin yang ketiga, ada jenis-jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama ada pasar valuta asing atau pasar uang internasional. Pasar valuta asing adalah pasar yang menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar, dan menerapkan manajemen valuta asing. Pasar ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana akan ditransfer secara efisien dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung pada pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Perbedaan pasar uang internasional dengan pasar uang domestik adalah dalam hal jenis transaksi yang terjadi antara institusi keuangan dengan MNC. Transaksi keuangan dilakukan dalam berbagai jenis mata uang dan dalam jumlah yang besar. Kemudian ada fungsi pasar valuta asing. Yang pertama mentransfer daya beli antar negara, yang kedua mendapatkan atau menyediakan kredit untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, yang ketiga sebagai wahana untuk meminimalkan risiko karena perubahan nilai tukar. Kemudian ada para pelaku valuta asing. Pasar valuta asing dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pasar bank atau interbank market, dan yang kedua ada pasar silent atau silent market. Transaksi antar bank melibatkan jumlah yang jauh lebih besar daripada transaksi di pasar silent atau
pasar eceran atau little market. Dalam masing-masing golongan terdapat 5 kategori partisipan, yaitu yang pertama ada bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer, yang kedua ada perusahaan atau individu, yang ketiga ada spekulan dan arbitrator, yang keempat ada bank sentral, yang kelima ada pialang valuta asing. Kemudian ada tipe-tipe transaksi. Dalam pasar nilai tukar dikenal beberapa jenis pasar berdasarkan waktu transaksinya, yaitu yang pertama ada pasar spot. Pasar di mana transaksi pertukaran mata uang dilakukan segera. Kurs yang digunakan sering disebut dengan kurs tunai atau spot rate. Transaksi dilakukan berdasarkan nilai tukar saat transaksi terjadi. Transaksi spot antara bank dan silent atau pasar eceran dapat diselesaikan saat itu juga. Sementara itu, transaksi spot antara bank umumnya terselesaikan 2 hari kerja setelah kesepakatan. Kemudian yang kedua ada pasar berjangka atau transaksi forward. Pasar di mana transaksi pertukaran mata uang dilakukan pada suatu saat tertentu. Pada transaksi ini terdapat kontrak berjangka yang sering disebut dengan kontrak forward atau forward kontrak. Kontrak ini menentukan jumlah mata uang tertentu yang dibeli atau dijual pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang dengan kurs tertentu. Tujuan dari kontrak ini adalah dilakukan untuk melindungi nilai mata uang dari pembayaran di masa yang akan datang. Transaksi ini dilakukan dengan menentukan kapan pembayaran dan penyerahan valuta asing dilakukan pada masa yang akan datang. Nilai tukar uang ditentukan pada saat kontrak disepakati. Transaksi forward menggunakan nilai tukar forward yang umumnya memiliki rentan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan sampai 12 bulan yang menunjukkan kapan transaksi tersebut harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga ada mata uang berjangka dan pasar opsi. Kontrak futures mata uang atau currency futures contract menentukan volume standar untuk mata uang tertentu untuk dapat dikonservasi pada tanggal kontrak tertentu. Pasar futures juga digunakan untuk sarana melindungi nilai suatu mata uang. Kemudian yang kedua ada pasar euro currency. Pasar ini memudahkan transfer dana internasional khususnya yang menjangka waktu pendek. Dalam pasar ini, bank-bank komersial memakai perantara seperti menerima deposito berjangka pendek dalam berbagai mata uang, kemudian memanfaatkan dana ini untuk disalurkan dalam kredit yang berjangka pendek juga. Biasanya transaksi ini dilakukan dalam kategori perdagangan besar dengan nilai transaksi yang besar juga. Deposan dan peminjam utama dalam pasar ini adalah perusahaan besar dan lembaga pemerintah. Kemudian yang ketiga ada pasar euro kredit. Pasar ini melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Syarat pinjaman jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun dan masa jatuh tempo umumnya 5 tahun. Perbedaan antara kredit di pasar euro kredit dan euro currency adalah pada jangka waktu kreditnya. 4 ada pasar Eurobond. Pasar ini memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dengan kata lain, pasar Eurobond mengisi kekosongan penyediaan dana jangka panjang yang tidak dapat diberikan oleh pasar euro currency dan euro kredit. Tugas utama dari bank ini adalah melayani perusahaan besar dan pemerintah dalam pemasaran obligasi. Biasanya bank-bank ini menempatkan Eurobond bersama lembaga investor seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bond mutual funds. Yang kelima ada pasar modal internasional. Selain dari pasar obligasi internasional, MNC juga dapat memperoleh dana jangka panjang dengan menjual saham di pasar internasional. Saham yang ditawarkan akan lebih mudah terjual jika ditawarkan di beberapa pasar. Selain itu, pengeluaran saham di negara asing dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan pengakuan nama perusahaan di negara asing tersebut. Contohnya dari pasar modal internasional, yaitu perusahaan non-Amerika Serikat atau pemerintah negara lain yang memerlukan sejumlah besar dana dapat menjual saham di Amerika Serikat, dan penjualan ini disebut dengan penawaran saham Yankee atau Yankee Stock Offering. Poin yang keempat yaitu perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar keuangan mempengaruhi nilai MNC. Pergerakan arus kas asing dari suatu MNC dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi yang seluruhnya membutuhkan pasar nilai tukar asing. Keempat fungsinya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan asing dengan klien bisnis atau ekspor-impor. Ekspor akan menghasilkan arus
masuk kas asing, sementara impor membutuhkan arus kas keluar asing. Yang kedua, investasi asing langsung atau akuisisi aset real asing. Fungsi ini membutuhkan arus kas keluar, namun menghasilkan arus masuk kas di masa yang akan datang berupa dividen untuk induk perusahaan MNC atau penjualan aset asing tersebut. Yang ketiga, ada investasi jangka pendek atau pendanaan dalam bentuk sekuritas asing. Yang keempat, ada pendanaan jangka panjang dalam bentuk obligasi internasional atau bursa saham asing. Dan untuk poin terakhir, yaitu ada studi kasus dan kelompok 3 mengutip dari artikel kompas.com yang berjudul Ketidakpastian Pasar Keuangan Global yang belum sepenuhnya reda. Isi artikelnya menyebutkan bahwa Bank Indonesia kembali menyampaikan penjelasan terkait kondisi pasar keuangan global yang masih diwarnai ketidakpastian. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, IGP Wilakusuma menyebutkan, ketidakpastian pasar keuangan global belum sepenuhnya mereda. Hal ini menurutnya didorong kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan dengan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Ada semacam perbedaan pendapat dari ekonom maupun institusi, terutama di Amerika Serikat, tentang inflasi ini apa bersifat permanen atau temporer. Ini menyebabkan ketidakpastian terjadinya di pasar keuangan global, ujarnya dalam pelatihan wartawan Bank Indonesia di Hotel JW Marriott di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 20 bulan November tahun 2021. Tak hanya itu, IGP Wilakusuma lebih lanjut menjelaskan terkait dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya mereda terhadap Indonesia. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti India, Malaysia, dan Filipina. Kemudian Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Sejalan dengan itu, IGP Wilakusuma menjelaskan bahwa pada triwulan 3 2021, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Cina, dan Jepang melambat. Ini terjadi akibat kenaikan kasus varian Delta COVID-19 serta gangguan rantai pasok dan energi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Eropa tetap tinggi didorong oleh pembukaan ekonomi yang semakin luas. Meski begitu, memasuki triwulan keempat 2021, pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berlangsung. Bank Indonesia memproyeksikan secara tahunan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2021 mencapai 5,7%. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat diprediksi tumbuh 5,9%, sedangkan Cina mencapai 8%. Berlanjutnya pemulihan ekonomi global dikonfirmasi oleh berbagai indikator dini pada bulan Oktober 2021 seperti Purchasing Manager Index atau PMI, keyakinan konsumen, dan penjualan retail termasuk mulai berkurangnya keterbatasan energi di negara Cina. Berlanjutnya kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas tersebut menurutnya akan menopang prospek ekspor negara berkembang. Terkait hal ini, Wira mengemukakan Bank Indonesia bersama otoritas terkait akan terus mengantisipasi berbagai tantangan global dengan menyiapkan sejumlah skenario untuk memitigasi dampaknya. Segala skenario diantisipasi dengan baik oleh Bank Indonesia maupun otoritas yang lain. Jadi kita lebih baik tahu apa yang akan terjadi ke depan dan kita antisipasi dengan kebijakan. Jadi sudah disiapkan misal skenario-nya A, kebijakannya akan seperti apa, ungkapnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan penjelasan materi mengenai International Financial Market. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.